Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita malam hari ini masuk di bab baru, bab yang kelima tentang muraqabah. Ya, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diintai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 62. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-62. Ya. Dari Abu Dzar, Jundub bin Janadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan. Ya, lanjut hadis nomor selanjutnya. Hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Pada suatu hari saya duduk di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, 'Nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada pertolongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untukmu. Dan sesungguhnya mereka bersepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpakannya. Mudarat padamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untuk menimpamu. Pena catatan takdir tidak diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Dari riwayat selain At-Tirmidzi, "Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat makmur, maka Dia mengenalimu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang telah ditetapkan menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditetapkan menimpamu, ia tidak akan meleset darimu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kebenaran, dan kelonggaran itu ada bersama kesulitan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Baik teman-teman sekalian, dua hadis yang mulia ini yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab muraqabah, hadis 62 dan 63. Hadis yang pertama dari sahabat yang mulia Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini mereka ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jamaah sekalian, ucapan Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Takwa itu adalah wasiat dari Allah, wasiat dari Rasulullah, wasiat sahabat-sahabat Rasulullah, dan wasiat dari orang-orang soleh. Itu adalah ketakwaan. Dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Maka kalau kita minta dinasehati, cukup seseorang mengatakan bertakwalah kepada Allah. Orang Arab itu kalau sudah mengatakan bertakwa kepada Allah, maka mereka merasa takut, langsung merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad wasaynal ladzina utul kitab walladzina min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh Allah telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberi kitab, orang yang terdahulu dan orang yang belakangan, termasuk kalian. Wasiatnya anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, nabi saja pun masih disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah nabi buat dosa? Jawabnya tidak. Terus apa arti takwa yang Allah perintahkan untuk nabinya? Untuk senantiasa konsisten, terus bertakwa. Jadi takwa itu dibutuhkan sebelum, saat, dan sesudah. Bukan hanya pada saat melakukan kemudian seseorang disuruh bertakwa, tidak. Sebelum berbuat dia bertakwa, saat berbuat dia bertakwa, setelah berbuat dia masih diperintahkan untuk bertakwa. Bertakwa dalam urusan rumah tangganya, bertakwa dalam urusan pekerjaannya, bertakwa dalam urusan muamalahnya, bertakwa dengan orang tuanya, bertakwa dengan anak dan istrinya, bertakwa di pasarnya, bertakwa di kantornya, bertakwa di masjidnya. Dimanapun kita berada, kita disuruh bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa engkau dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu bukan ketika seorang pakai peci, pakai jubah, kemudian dia merasa dirinya sedang berada diawasi oleh Allah. Enggak, dimanapun kita berada. Mau di masjid, mau dia di rumah, mau dia di pekerjaannya, mau dia di kantornya, itu dia tetap diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang mengira pada saat dia majelis ilmu, kemudian dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kemudian di saat di kantor, dia merasa Allah nggak ada. Dia nggak diawasi oleh Allah, merasa demikian. Berarti dia nggak bertakwa. Perintah Nabi, takwa dimanapun kau berada. Kalau kita mau tanda tangan, apa yang mau kita tanda tangan itu? Bertakwa kepada Allah. Ingat, Allah melihat kita, Allah memantau kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Maka perintahnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melakukan tindakan apapun itu, maka diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan perintah Allah dengan semampunya. Karena perintah itu butuh usaha, sehingga diiringi dengan kemampuan. Adapun meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dan pasti bisa ditanggalkan. Si A diperintahkan oleh si B, angkat batu itu kalau kamu mampu. Maka dia mengatakan, oh saya nggak mampu. Ya udah, nggak usah diangkat, nggak usah dipaksa. Itu perintah. Nah, kemudian si A berkata sama si B, jangan kamu angkat batu itu. Apa mungkin dia mengatakan, oh saya nggak bisa? Mungkin nggak bisa. Nggak mungkin dia mengatakan. Karena apa? Larangan pada dasarnya bisa ditinggalkan. Itu dasar larangan. Kalau perintah
dia bisa dilakukan dengan sekemampuan. Makanya ada perintah yang boleh dilakukan apabila dia mampu. Kalau dia tak mampu, tak berdosa. Maka para ulama usul fiqh mengatakan la ithma, tidak ada dosa bagi orang yang tidak mampu melakukan sesuatu perintah Allah Azza wa Jalla. La ithma ma'al ajz, la wajiba ma'al ajz. Tidak ada kewajiban jika seseorang tidak mampu melakukannya. Contoh, kalau kita jamaah sekalian, dalam perintah itu, kalau dia mampu, ya, dia melakukannya secara sempurna. Ya, tapi kalau dia tidak mampu, maka direntet. Ketidakmampuannya selevel apa? Ketidakmampuan selevel apa? Kalau dia betul-betul tidak mampu, sama sekali nggak mampu, maka dihapuskan kewajiban itu untuknya. Dihapuskan kewajiban itu untuknya. Contoh misal orang yang kewajiban haji. Haji itu kan wajib hukumnya, rukun dalam agama kita. Tapi kalau dia tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara fisik, maka kewajiban itu gugur baginya. Tidak wajib lagi dia untuk melakukan ibadah haji. Contoh yang kedua, kewajiban itu kalau dia tidak mampu melakukan secara sempurna, diperintahkan melakukan semampunya. Kata Nabi SAW, sholli qa'iman, salat kamu berdiri. Salat berdiri itu rukun. Ya, makanya Nabi SAW dalam keadaan safar, beliau nggak pernah salat wajib di atas kendaraan. Nggak pernah. Yang di atas kendaraan itu salat sunnah. Salat wajib beliau turun dari kendaraan. Itu zaman Nabi. Nabi bisa melakukannya. Terus kalau kita zaman sekarang naik pesawat kan nggak mungkin. Ya, berarti kita bisa berdiri di atas pesawat, bisa berdiri nggak? Bisa. Salat yang pertama berdiri dulu, kemudian selanjutnya bertakwa kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena perintah yang pertama kita sholli qa'iman, salat berdiri. Keringanan itu datang sesuai dengan kadarnya. Keringanan itu datang sesuai dengan kadarnya. Ketika dia tidak mampu dalam keadaan berdiri secara sempurna, maka dia diberitakan berdiri pada saat mulai sholatnya. Walau di pesawat, bisa nggak berdiri di awal? Bisa nggak? Bisa. Walaupun di pesawat, walaupun di bus, ya bisa dia berdiri di awal. Kan gitu ya? Allah. Selanjutnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kan gitu ya? Baik, yang lucunya ada di antara manusia itu ketika dia melihat dirinya nggak mampu ya untuk sujud, nggak mampu untuk ruku, dia kan bisa tuh jalan kaki ke masjid. Begitu sampai masjid langsung ambil kursi duduk. Imam sholat Allahu Akbar, dia sholat duduk. Keringanan dia kan pada saat ruku dan sujud saja, bukan berdiri. Berarti dia mengambil keringanan yang lebih. Ini pelanggaran dalam agama. Kalau dia melakukan dalam keadaan sengaja, batal, sholatnya nggak sah. Kenapa? Meninggalkan rukun dalam sholatnya. Ya, oleh karena itu jemaah ini penting dalam ini. Nah, kalau dia meninggalkan yang demikian itu, ternyata karena ada hal yang dia tidak mampu, maka kata Nabi, fasolli qa'idan. Kalau nggak mampu berdiri, maka baru sholat duduk. Ya kan? Nggak langsung duduk. Perintahnya apa? Berdiri dulu atau duduk langsung? Berdiri dulu. Kalau nggak mampu baru duduk. Kan gitu. Ada orang bisa datang ke masjid jalan kaki, sampai di masjid sholatnya duduk. Masuk akal nggak? Ini nggak masuk akal. Mana lebih berat, berdiri sama jalan? Saya bertanya, lebih berat mana? Berdiri atau jalan? Jalan. Kenapa dia jalan dari rumahnya ke masjid bisa, sampai masjid ketika imam Allahu Akbar, ternyata dia nggak berdiri, langsung ambil kursi. Sholat wajib berdiri. Kalau sunnah, silahkan. Kata Nabi SAW, orang yang sholat sunnah dia berdiri, ketika dia duduk, maka terpotong pahalanya 50%. 50% pahala terpotong. Kan gitu ya. Kalau misalnya dia sholatnya berdiri, ya sempurna pahalanya sesuai dengan kadar kekhusyuan dalam sholat dia. Baik, ini contoh yang kedua ya, dikasih keringanan itu. Atau dengan cara digantikan. Orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dalam safar, kemudian dia sulit untuk melakukan puasa di hari itu, bisa nggak digantikan? Bisa digantikan. Kemudian ternyata dia
belum sempat menggantikan, tertimpa sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, bisa nggak digantikan sama orang lain? Hah? Puasanya bisa nanti kalau dia mati, kan gitu ya? Bisa nanti kalau dia sudah mati. Artinya apa? Ada suatu kewajiban, yang mana kewajiban itu kalau dia mampu melakukannya, lakukan semampunya, kan gitu ya? Kalau dia nggak mampu dan bisa diganti, maka diganti. Kalau nggak bisa diganti, ya sudah, hilang kewajiban baginya. Lihat bagaimana Islam dalam perintah, tapi dalam larangan nggak ada demikian. Kalau ada orang mengatakan jangan angkat batu itu, mungkinkah orang mengatakan, oh saya nggak bisa? Mungkin. Makanya dalam larangan itu nggak ada kata nggak mampu, pasti mampu, pasti mampu. Larangan merokok, larangan dengerin musik, larangan berzina, larangan riba, larangan mencuri, larangan menjudi, larangan berdosa. Nggak ada kata nggak mampu, pasti dia mampu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bedanya dengan perintah dan larangan. Menjalankan perintah itu ibadah, meninggalkan larangan juga ibadah. Digabungkan, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, inilah takwa. Inilah ketakwaan. Kata Nabi, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsu ma kunt, dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjidmu, tapi juga di kantormu, di rumahmu, di pasarmu, bersama anakmu, bersama istrimu, bersama keluargamu, bersama teman-temanmu, di tempat pekerjaanmu, di dalam muamalahmu, semua dimanapun engkau berada. Ucapannya khusus atau umum? Khusus atau umum? Umum, dimanapun engkau berada. Kan gitu ya? Kata dimanapun itu khusus atau umum? Umum. Kecuali kalau Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah di masjid, ya udah berarti takwa lakunya di masjid saja. Di luar masjid bebas, kan gitu ya? Kata Nabi dimanapun engkau berada. Ini jemaah, dengan seorang menghadirkan sikap takwa, berarti dia sedang merasa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia yang merasa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, pasti dia menjalankan perintah dengan sempurna, meninggalkan larangan dengan sempurna. Itu. Tapi kalau misalnya ada orang dia merasa dirinya tidak diawasi, ya, lalai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dia sholat, ya sholat, dia taunya takbir sama salam. Ada orang sholat seperti itu? Ada orang seperti itu, taunya apa? Takbir sama salam. Ada seorang syekh ketika dia mau memulai pelajarannya tentang masalah sholat, khusyuk di dalam sholat, maka syekh itu bertanya kepada murid-murid yang hadir pada saat itu, termasuk juga orang-orang umum. Maka syekh berkata, tadi kita habis sholat, imam kita baca surat apa? Semua diam. Bertanya kembali, tadi kita baru selesai sholat, kan gitu ya? Nah, tadi imam kita baca apa? Semua diam. Nah, ketiga kali ada orang yang mengangkat tangannya, ya, anak kecil. Dia berkata, syekh, tadi waktu kita sholat, kita sholat tadi imamnya baca surah Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah. Ya. Yang diinginkan syekh bukan Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihah sudah menjadi perkara yang harus dia baca, kan gitu ya. Surat yang dibaca setelah Al-Fatihah seringkali kita nggak tahu jemaah, padahal kita hafal. Betul kan? Betul. Itu berarti dalam sholat kita pun kita merasa diri kita belum diawasi oleh Allah. Padahal Nabi SAW mengatakan, Sallu salatal muwaddi'. Sholatlah kalian seperti halnya orang yang mau berpisah dengan sholat itu. Artinya apa? Kalau Anda sholat, anggap sholatmu ini sholat terakhir. Gak ada jaminan engkau bisa melanjutkan sholat isya setelah sholat maghrib. Ada jaminan? Gak ada cuma. Gak ada jaminan. Kita mungkin tadi sholat isya, sholat maghrib kita selesai. Adakah seorang yang menjamin kita bisa berdiri untuk sholat isya? Gak ada jamin jemaah. Subhanallah. Demikian. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini hadirkan rasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Perintah Nabi, ittaqullah haitsu ma kunt. Bertakwa engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Kalau sekiranya engkau jatuh dalam dosa, bukan karena engkau sengaja,
Manusia tidak akan mungkin luput dari salah dan dosa. Jangan kita, Nabi SAW pun terjatuh dalam kesalahan. Betul? Betul ya? Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam pasti pernah melakukan salah. Pasti pernah melakukan dosa. Pasti itu. Tapi apakah setiap orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, tercela? Belum tentu. Kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan salah, sebaik-baik orang yang pernah buat dosa, orang yang mau bertaubat. Orang yang mau bertobat. Pertanyaannya, taubat kebaikan atau keburukan? Hah? Kebaikan. Dengan dia bertobat, kesalahannya dihapuskan. Kesalahannya dihapuskan. Dengan taubat, kesalahan yang pernah dia lakukan itu hilang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang penuh dengan dosa. Kata beliau, ya Umar, atadri anna taubata tajubbu ma qablahu. Wahai Amr bin As, tahukah engkau bahwasanya taubat itu menghapuskan dosa yang lalu? Ya? Dalam riwayat, at-taib minadz-dzanb kaman la dzanbalahu. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang enggak pernah buat dosa. Dan itu kesimpulan dari ungkapan Nabi SAW setelahnya. Perintah Nabi, bertakwa engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Betul? Selanjutnya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan yang kamu buat dengan kebaikan. Artinya manusia itu pasti jatuh dalam dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, kesalahan, kekeliruan, sengaja atau tidak sengaja, yang pernah dia lakukan, yang pernah dia buat, maka iringi perbuatan salah tersebut dengan perbuatan kebaikan. Kata Nabi, wa'at bi'is-sayyi'ah, dan ikutilah keburukan itu, ikuti kesalahan itu, ikuti dosa itu, al-hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan tersebut. Dosa yang pernah dilakukan, kalau dia berbuat taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Karena taubat bagian daripada kebaikan. Dan Nabi juga memberikan contoh kebaikan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan manusia dengan pergaulan akhlak yang mulia. Bergaul dengan akhlak yang mulia, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ini bagian daripada kebaikan. Kalau seorang melakukan kesalahan, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, di antara bentuk kebaikan yang dia lakukan, menggauli orang yang pernah dia berbuat salah kepadanya dengan akhlak yang mulia, dengan ramah, dengan santun, dengan memuji, dengan memuliakan dan lain sebagainya. Maka kesalahan akan dimaafkan. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Arhamur Rahimin. Allah zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat, Maha Pengampun dari taubat. Al-Ghafur, Ar-Rahim, At-Tawwab, penerima taubat. Maka daripada itu jemaah sekalian, ketika seorang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertakwa, maka hadirkan rasa Allah Azza wa Jal senantiasa mengawasi dirinya, sehingga dia menjalankan perintah semaksimal mungkin, meninggalkan larangan semaksimal mungkin. Bayangkan kalau setiap sholat ada kamera yang mengintai kita, dari kamera-kamera ini disiarkan live streaming di seluruh penjuru dunia. Orang-orang menyaksikan. Kira-kira kita sholatnya main-main apa sungguh-sungguh? Hah? Sungguh-sungguh. Kenapa? Ya, banyak yang menyaksikan, banyak yang lihat. Itu kamera manusia yang mungkin melihatnya. Tapi sekarang yang melihat zat yang Maha Pencipta. Kalau kita ingin ibadah kita dilihat sama orang, itu riya namanya. Ini penyakit. Tapi kalau kita ingin ibadah kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, pasti kita akan memperbaiki ibadah kita. Pasti kita akan
meluruskan niat kita. Karena sekarang yang melihat langsung Allah Azza wa Jalla, dan kita yakin Allah Maha melihat. Kenapa ada orang yang satu sholat dan sholatnya dia menjadi orang yang diterima, yang satu lagi sholat tapi sholatnya nggak diterima? Kenapa? Yang satu merasa diawasi oleh Allah, yang satu merasa tidak diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, padahal sholatnya di tempat yang sama, dengan imam yang sama, dengan wudhu yang sama, dengan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama, di masjid yang sama, dan sholat yang sama. Yang satu sholatnya diangkat ke langit, Allah terima. Yang satu sholatnya mendatangkan azab baginya. Kata Allah, fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Di antaranya orang sholat tersebut, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia tentu bayangkan ya, sholat dia tapi dia celaka. Kenapa? Sholatnya ada yang sahun, lalai dia, nggak peduli dengan perkara rukunnya, wajibnya, syaratnya. Yang kedua, ra'un. Apa arti ra'un? Iya, sholat dia tapi dia celaka. Tapi padahal ayat yang lain Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un, alladzina hum ala salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kenapa? Karena sholat mereka khusyuk. Kapan kita bisa khusyuk? Kapan? Tatkala kita merasa Allah melihat, Allah memantau, Allah mengawasi, menghadirkan takwa. Perintah dijalankan dengan sempurna, larangan ditinggalkan dengan sempurna. Demikian, maka ibadah kita akan semakin terkonsentrasikan. Dengan itu mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan yang kamu buat dengan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Artinya, ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman, kalau dia jatuh dalam dosa, segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan unwanus sa'adati thalatha, atau Syekh Abdul Razak mengatakan unwanus sa'adati thalatha, tanda kebahagiaan pada diri seseorang itu ada 3. Ya, idza unwanus sa'adati thalatha, tanda kebahagiaan seseorang itu ada 3 hal. Idza u'tiya syakar, wa idza ubtuliya sabar, wa idza adnaba astaghfar. Fatilka unwanus sa'adah. Tanda kebahagiaan pada diri seseorang itu ada 3 hal. Kalau dia mendapat nikmat, dikasih oleh Allah, nikmat tersebut mensyukuri nikmat itu. Dengan lisan, dengan hati, dengan tambah taat kepada Allah. Itu syukur nikmat. Wa ibtuliya sabar. Kalau dia diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan, ujian, bisa jadi ujian itu datang pada temannya, dari temannya, datang dari orang tuanya, bisa jadi datang dari anaknya, bisa jadi datang dari tetangganya, bisa jadi datang dari istrinya, bisa jadi datang dari bosnya, bisa jadi datang dari bawahannya, bisa jadi datang dari teman dan karib kerabatnya. Karena ujian itu selama kita masih hidup pasti ada, nggak akan pernah berhenti. Wa ibtuliya sabar. Kalau dia dikasih ujian, bersabar dia. Wa idza atnaba astaghfar. Kalau dia jatuh dalam dosa, tergelincir dalam dosa, maka dia beristighfar. Fatilka unwanus sa'adah. 3 hal ini tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Maka seorang mukmin itu dalam kondisi apapun dia mendapatkan kebaikan dan pahala. Seorang mukmin setiap hembusan nafas, setiap derap langkah dan gerakan tubuhnya semua dapat pahala. Kok bisa Ustaz? 3 hal ini ada pada dirinya. Maka dia mendapat
mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana tidak? Seorang mukmin apabila dia mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Apabila mendapatkan musibah, bersabar. Tergelincir dalam dosa, segera beristighfar. Dan yang demikian tidak dirasa kecuali oleh orang yang beriman. Yang merasakan hanya orang yang beriman. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadits yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Karena semua perkara seorang mukmin baik, tidak ada yang jelek. Semuanya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Kalau dia dapat kebahagiaan, bersyukur dia. Itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Kalau ketimpa hal yang tidak menyenangkan pada dirinya, bersabar dia. Yang demikian itu lebih baik untuknya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi, kondisi itu nggak mungkin bisa dirasa kecuali bagi seorang yang beriman. Kondisi orang beriman, apapun keadaannya, dia mendapatkan pahala. Dapat rezeki, dapat pahala nggak dia? Dapat cuma. Coba antum bayangkan, bisa makan enak, rezeki nggak itu? Rezeki nggak itu? Makan baca bismillah. Lepas makan, baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku ini dan memberikan rezeki untukku ini tanpa daya dan upaya dariku. Apa kata Nabi? Orang yang makan baca bismillah, lepas makan dia ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah, Allah ampuni dosanya. Sudahlah makan enak, ya kan? Badan jadi sehat, ibadah jadi semangat, habis makan diampuni dosa. Ini kondisi seorang yang beriman. Makan pun jadi pahala buat dia. Makan pun jadi pahala buat dia. Padahal itu kenikmatan. Padahal itu kenikmatan. Mohon maaf, jangankan makan, mendahului bercumbu dengan pasangan, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kapan? Bagi orang yang beriman. Dia niat untuk menjaga kehormatan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kalian seorang di antara kami mendatangi syahwatnya? Falahu ajrun, kemudian dia dapat pahala. Maka Nabi SAW menjawab dengan pertanyaan, ara'aita law wada'a fil haram, tidakkah engkau melihat apabila dia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram, a'alaihi wizrun, apakah dia dapat dosa? Maka orang itu mengatakan, na'am, iya, dapat dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal falahu ajrun. Demikian, kalau dia letakkan kemaluan di tempat yang halal, dapat pahala dia. Subhanallah. Demikian kata Nabi, wa fi but'i ahadukum sadaqah. Mohon maaf, dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Coba bayangkan, bagaimana nikmatnya jadi orang yang beriman. Dalam kemaluan seseorang ada sedekah. Jemaah sekalian, puncak syahwat di mana? Di situ. Itu puncak syahwat. Mau dia cantik, mau dia putih, mau dia tinggi, mau dia ini, semuanya. Ya. Ada yang satu lagi, mohon maaf, mungkin kulitnya berbeda, ketampilannya berbeda, ya kan? Tapi kalau sudah di tempat yang sama, sudah sampai puncaknya, rasanya sama atau beda? Mohon maaf ini, rasanya sama atau beda? Sama. Makanya kata Nabi SAW, apabila seorang di antara kalian keluar dari rumahnya, melihat sesuatu pada wanita lain, maka hendaknya dia segera kembali ke rumahnya, temui pasangannya. Kenapa? Karena apa yang berada di wanita itu ada pada pasangannya. Coba untuk bayangkan ya.
Ini ibadah ini ibadah. Nah, itulah kebahagiaan seorang mukmin. Dapat nikmat, dapat pahala. Kemudian ketika timpa musibah juga dia dapat pahala. Dengan apa? Sabar. Dengan bersabar. Bahkan pahala orang yang bersabar nggak bisa dihitung oleh malaikat. Allah yang langsung mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar saja yang pahalanya nggak bisa dihitung. Malaikat tugasnya apa? Mencatat. Kan gitu ya? Khusus orang yang bersabar, dia pahalanya langsung dari Allah Azza wa Jalla. Susah, memang susah. Orang mau dapat pahala yang spesial, masa nggak susah? Jangankan urusan akhirat, urusan dunia, mau dapat hadiah spesial, apakah mudah? Susah jemaah. Demikian urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, itu makanya orang yang berpuasa dapat pahala khusus dari Allah, bahkan masuk surga pintunya juga khusus. Apa pintu surga untuk orang yang berpuasa? Pintu Ar-Rayyan. Kenapa? Dia menahan haus. Apa bisa dia menahan haus kalau nggak sabar? Menahan dahaga, menahan emosi, menahan meninggalkan maksiat, menahan untuk tetap berada di atas ketaatan, untuk berpuasa. Apa bisa kalau nggak sabar? Nggak bisa. Itu kenapa puasa dimasukkan pintu khusus di surga. Karena orang yang berpuasa adalah orang yang bersabar. Sudah paham? Ini kemuliaan jemaah. Kemuliaan. Itulah kondisi orang yang beriman. Yang ketiga, wa ida'atna bistaghfar. Kalau dia dapat dosa, kadang orang itu jemaah niatnya baik pun salah. Betul ya? Niatnya baik, tapi caranya yang tak betul jadi salah. Betul? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kam muridin lil khair lam yusib. Berapa banyak manusia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, karena caranya yang salah, dia gak dapat kebaikan tersebut. Akhirnya jatuh dalam dosa. Mungkin seorang jatuh dalam dosa, mungkin. Dan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Pasti yang namanya anak keturunan Adam, mau dia syekh, mau dia guru, mau dia ustadz, mau dia kiai, pasti salah, pasti dosa. Tapi bukan berarti orang yang berdosa tercela. Tidak semua orang yang berdosa tercela. Antum lihat Adam alaihissalam, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya setelah dia berdosa. Setelah dia berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, Allah berfirman, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimat." Ingat ketika Adam mengambil ungkapan-ungkapan dari Allah Azza wa Jalla setelah dia jatuh dalam dosa, Adam berkata, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni kami ya Allah. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau enggak berikan kasih sayangmu untuk kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Dengan itu Allah berikan kedudukan yang mulia untuk Adam alaihissalam. Coba bayangkan ya, subhanallah. Yang sebelumnya karena dosa itu Adam alaihissalam diusir dari surga. Diusir dari surga. Tapi setelahnya Allah Azza wa Jalla tetapkan Adam menjadi calon penghuni surga. Subhanallah. Berada di tempat yang tinggi bersama para nabi. Bersama para nabi, karena beliau adalah bapak dari seluruh manusia, Adam alaihissalam. Lihat, iblis itu jemaah sekalian, iblis itu makhluk Allah yang paling taat. Makhluk Allah yang paling taat. Makanya iblis bisa gabung sama malaikat. Dalam cerita yang dijelaskan oleh para ulama, konteks yang dalam konteks tersebut dalam cerita, iblis diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala
pada saat itu iblis tuh nggak di situ. Iblis nggak di situ. Sebagian ulama mengatakan iblis di situ, tapi bersama para malaikat. Kenapa? Karena pada dasarnya iblis adalah hamba Allah yang paling taat. Setelah kemaksiatan yang dia lakukan, satu kemaksiatan yang dilakukan iblis, apa itu? Pembangkangan. Bukan masalah sujud nggak sujud, tapi masalahnya pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah laknat iblis. Allah laknat iblis. Kemudian Allah usir iblis dari surga. Berarti iblis dulu penghuni surga atau tidak? Penghuni surga. Coba untuk bayangkan, apa mungkin orang jahat berada di surga? Gak mungkin coba. Iblis itu dulu hamba Allah yang paling taat. Namun ketika Allah mengkhabarkan kepada malaikat Allah akan ciptakan makhluk yang bernama Adam dari kalangan manusia, maka iblis mulai mencari-cari celah, mencari-cari permasalahan. Malaikat-malaikat bertanya karena ketidaktahuan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, apa engkau ingin menjadikan manusia khalifah di muka bumi? Manusia ciptakan di muka bumi untuk menjadi khalifah, padahal orang sebelum dia, sebelum manusia ini, ada orang yang tinggal di bumi. Siapa dia? Kalangan jin yang sudah merusak permukaan bumi ini. Nah, iblis ini didampingi malaikat untuk memusnahkan para jin. Kala itu jemaah. Kemudian iblis bergaul dengan malaikat ke sana kemari, naik ke langit, bebas turun naik langit, demikian sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla kabarkan Allah ingin menciptakan Adam. Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat diperintahkan untuk mengambil tanah, maka malaikat datang ke bumi untuk mengambil tanah. Maka tanah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Saya nggak mau bagian dari tubuhku diambil. Maka dari situ malaikat itu kembali menceritakan bahwasanya bumi nggak mau kalau bagian dari tubuhnya diambil. Maka Allah mengganti malaikat yang kedua. Sebutkan pertama malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail diperintahkan untuk mengambil tersebut. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatul maut. Malaikatul maut ketika mengambil tanah, kemudian tanah tersebut mengatakan, a'udzubika minallah, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka kata malaikat maut, aku juga berlindung kepada Allah darimu. Aku tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku jalankan tugasku. Maka malaikat itu mengambil tanah ini, tanah itu, semua diambil sampai dibawa ke langit. Di sana Allah menciptakan manusia. Manusia pertama yang Allah ciptakan, Adam alaihissalam, dibentuk, ya, bercampur dengan air, kemudian terbentuk dengan tubuh yang sempurna, yang tingginya 30 hasta, subhanallah, dalam waktu 40 atau 40 hari atau 40 tahun. Di sana Allah Subhanahu wa taala menanti untuk menyempurnakan Adam. Allah mampu hanya berkata kun, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita segala sesuatu butuh proses. Bisa dipahami? Allah mampu menolong Nabi Musa untuk menyelamatkan Musa dari kecaman Fir'aun dengan berkata, wahai angin, berhembuslah kencang, wahai laut, tumpahkan airmu. Bisa nggak Allah mengatakan demikian? Atau Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, terbanglah engkau. Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah tak mengatakan demikian kepada Musa. Allah mengatakan kepada Musa apa? Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu di bibir lautan. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita butuh usaha. Ada usaha, dipukul, urusan kembalikan kepada Allah. Usaha dari kita, hasil di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa nggak bertanya, kalau saya pukul tongkat saya jadi apa ini laut ya Allah? Nggak tanya. Nabi Musa langsung pukul, belah, menjadi 12 pintu cuma. Yang satu dengan satu tingginya seperti gunung.
Itu kejadian zaman Nabi Musa di kala itu, subhanallah. Dan sampai Allah menyempurnakan Nabi Adam, kemudian ketika Allah tiup ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, masuk ruh dari kepala, kemudian masuk sampai ke dalam mulutnya, tiba-tiba Nabi Adam bersin. Subhanallah. Allah katakan kepada Adam, ucapkan alhamdulillah wahai Adam. Maka Adam mengatakan alhamdulillah. Ini ucapan pertama yang diucapkan oleh manusia. Sudah paham ya? Dan ucapan ini juga ucapan terakhir yang nanti diucapkan oleh manusia ketika semua masuk ke dalam surga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata Allah Azza wa Jalla menceritakan penduduk surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, pintu surga tertutup. Mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk kita. Jemaah, masuk surga butuh hidayah. Maka kita setiap hari minta hidayah. Jangan dikira sudah nyebrang sirat, kemudian bisa masuk surga. Belum. Jangan kira persidangan selesai bisa masuk surga. Belum. Sampai dia mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka hidayah itu kita bawa sampai ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka penduduk surga mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan petunjuk bagi kami lihada, untuk bisa masuk ke dalam surga. Falaula an hadanallah lanahtadiya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau kami enggak dikasih hidayah sama Allah, kami nggak akan bisa dapat hidayah. Demikian. Ini perjalanan bahwasanya manusia itu butuh adanya usaha, kemudian butuh adanya proses, kemudian dijelaskan juga bahwasanya jamaah sekalian, kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Lihat kondisi manusia itu, orang-orang soleh dahulu, kalaulah bukan karena ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka niscaya ranjang di rumah sudah bergoyang. Maka niscaya tidak ada tahajud, maka niscaya tidak ada pengorbanan sampai kencing darah dalam menuntut ilmu, kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini kita sampaikan, banyak kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.